Yes Lord, no turning back Tuhan. Kami mau mengikut Engkau setiap hari Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini kami bersyukur. Buat hari yang Kau jadikan indah Tuhan. Kami bersyukur kami boleh ibadah bersama-sama di tempat ini. Kami boleh memuji menyembah Engkau. Sebentar lagi kami akan dengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati setiap kami. Supaya kami boleh sungguh-sungguh mendengarkan Tuhan hari ini. Kami mau menangkap apa yang jadi isi hatinya Tuhan. Tuhan yang tolong kami. Supaya kami boleh mengerti apa yang jadi firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap dengarkan firman sama-sama katakan. Amin. Boleh duduk semuanya. Shalom. Kalian di sini siapa yang suka teknologi atau robot-robot? Ada? Ada enggak? Oh ada. Kalian baca enggak beritanya itu? Akhir-akhir ini banyak ilmuwan itu menciptakan robot yang canggih. Yang bisa melakukan kegiatan-kegiatan manusia. Tahu enggak? Kakak kemarin sempat cari tahu ada satu robot itu terkenal canggih. Dia itu bisa tanya jawab sama manusia. Terus katanya robot ini tuh juga bisa menjawab berbagai macam pertanyaan. Karena diciptakan manusia dikasih kecerdasan. Dia juga bisa membaca ekspresi manusia. Dia tahu emosi-emosi manusia. Tapi ada satu kurangnya. Tahu nggak kurangnya apa? Robotnya ini nggak bisa merasakan emosi atau perasaan seperti manusia. Robotnya ini bisa sih nebak, oh lagi senang atau lagi sedih dari ekspresi wajahnya. Tapi robotnya itu sendiri nggak bisa kalau disuruh merasakan seperti manusia. Itu yang buat kita spesial. Mungkin kalau kita ada teman kita ngatain kita di belakang gitu ya, terus kita tahu apa yang kita rasakan. Kita pasti, oh kok temanku kayak gitu ya? Mungkin kita bisa jengkel atau mungkin kita bisa marah. Kalau robot yang digitukan dia nggak mungkin tahu perasaan itu. Karena dia nggak bisa merasakan perasaan yang dirasakan manusia. Itu yang buat kita spesial. Tuhan itu ciptakan manusia tidak hanya tubuh saja. Dengan berbagai macam organnya lengkap. Tapi Tuhan itu juga ciptakan di dalam manusia jiwa yang bisa merasakan emosi, yang bisa punya perasaan. Itu yang buat kita spesial. Jadi, kalau kita di sini sering merasakan perubahan emosi dari senang, terus tiba-tiba kalau mengalami sesuatu yang sedih kita jadi sedih, atau kalau diganggu teman kita jadi marah, itu normal. Karena Tuhan memang ciptakan kita supaya kita bisa merasakan emosi-emosi itu. Tapi ternyata Tuhan berikan kita emosi dalam hatinya kita itu bukan cuma sekedar, oh ya dikasih aja perasaan, enggak. Tapi ada tujuannya. Tuhan itu mau kita mengelola emosi kita. Coba sama-sama bilang, mengelola. Mengelola atau manage emosi kita, mengatur perasaan kita. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mengelola emosi atau perasaannya kita? Yang pertama itu, kita harus hidup dipimpin oleh roh, bukan oleh perasaan kita. Kita mau baca satu ayat dulu ya, di Galatia. Di Galatia 5, ayat 25. Kalau kalian bawa Alkitab, boleh buka Alkitabnya. Sudah ketemu? Kakak bacain ya. Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Siapa yang di sini kalau kakak tanya, bisa jawab dengan yakin. Siapa yang di dalam hidupnya sudah yakin ada Roh Kudus tinggal di sana? Di dalam hatinya, aku punya Roh Kudus kak, aku pernah undang Roh Kudus itu masuk dalam hatiku. Ada? Coba yang yakin dong. Kalau kalian yakin, angkat tangan dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oke, banyak, hampir semua. Sudah pernah undang Roh Kudus itu tinggal dalam hatinya kita. Kalau kita itu sudah pernah undang Roh Kudus tinggal dalam hatinya kita, jangan biarkan Roh Kudus itu cuman tinggal terus diem aja di hatinya kita. Sudah undang ya sudah, nggak tahu Roh Kudus mau ngapain, jangan. Tapi
Kita bisa minta supaya Roh Kudus itu pimpin hidupnya kita setiap hari. Termasuk pimpin perasaannya kita. Jangan cuman, oh ya cukup ya Kak berdoa supaya punya Roh Kudus terus diem aja. Gak usah melibatkan Roh Kudus dalam kesehariannya kita. Enggak, tapi kita bisa minta supaya Roh Kudus itu pimpin hidupnya kita. Kalau hidupnya kita dipimpin oleh Roh Kudus bukan berarti kita bakal jadi seperti robot yang oh ya harus ikut pimpinan Roh Kudus. Enggak, terus kita gak bisa merasakan berbagai macam perasaan. Enggak juga, kita tetap bisa merasakan berbagai macam emosi itu. Mau senang, sedih, marah, antusias, excited, kecewa mungkin. Kita tuh masih bisa merasakan itu. Tapi bedanya hidupnya kita ini gak akan dipimpin sama perasaan itu. Gak akan dikendalikan sama perasaannya itu. Pikirannya kita, perkataannya kita, tindakannya kita itu gak akan dipimpin sama perasaannya kita. Contohnya ya, kalau misalnya satu hari kita itu marah sama teman kita karena teman kita ini ganggu kita di kelas gitu ya. Kalau kita biarkan perasaannya kita itu yang memimpin kita, memimpin pikirannya kita, perkataannya kita pasti jadi kacau. Kacaunya gimana? Pasti pikirannya itu jadi negatif. Wah temanku ini menjengkelkan, aku gak mau temenan sama dia. Gak usah ditemani, nanti kalau dia kesulitan aku gak mau bantu sudah. Nah bisa jadi juga perkataannya kita jadi kalau ketemu sama temannya kita jadi kasar omongannya. Iya gak tahu, aku gak mau temenan sama kamu. Karena kita dipimpin oleh perasaannya kita. Atau bahkan mungkin kita bisa plan sesuatu yang buruk. Oh temanku barangnya jatuh, sudah gak usah aku kasih tahu deh biar hilang aja. Soalnya dia menjengkelkan, dia ganggu aku. Kalau hidupnya kita dipimpin oleh perasaan, kita bisa melakukan banyak kesalahan. Tapi bedanya kalau hidupnya kita itu dipimpin oleh Roh, meskipun kita mungkin merasa jengkel sama temannya kita, merasa marah sama temannya kita, tapi kita tuh bisa tiba-tiba ingat, oh iya kemarin waktu saat teduh ayatnya bilang aku harus mengampuni. Oh iya katanya kemarin waktu CG kalau aku punya masalah aku harus berdoa. Seakan-akan itu tiba-tiba ingat, tapi tiba-tiba itu bukan kebetulan. Tiba-tiba itu pekerjaannya Roh Kudus dalam hidupnya kita. Kalau misalnya kita merasakan satu perasaan ya, terus tiba-tiba ingat firman Tuhan atau ingat katanya kakaknya di gereja atau di CG, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Artinya Roh Kudus itu mau ingatkan kita supaya kita itu ikut dalam pimpinannya Roh Kudus. Seperti sign atau alarm ya. Jadi ilustrasinya seperti ini, Roh Kudus itu bekerja dalam hidupnya kita tuh seperti itu. Siapa yang di sini kalau bangun pagi pakai alarm? Ada enggak? Kakak juga pakai alarm. Kalian pasang alarmnya berapa alarm? 1? Oh ada yang 5, ada yang 4, ada yang 2. Ada yang lebih dari 5? 6. Ada yang 7, waduh. Ada yang berapa itu? 20, masa pasang alarm 20? Wow, alarmnya banyak. Kalian bisa tebak enggak? Kakak juga pasang alarm loh kalau bangun pagi. Kira-kira alarmnya kakak berapa? Kakak pasang berapa? 1, 5, 2, 10, 4, 3, 2, oke. Kakak pasang alarm di HP-nya kakak. Jadi kakak enggak pakai jam alarm tuh enggak, kakak pakai HP. Di HP-nya kakak pasang itu 3 alarm. Gitu ya. Jadi yang jam 3, congratulations, jawaban kalian benar, tapi gak dapat hadiah. Kakak pasang alarm itu 3. Ada hari-hari di mana waktu alarm pertama bunyi kakak bangun. Tapi kakak matikan, terus kakak tidur lagi. Siapa yang kayak gitu? Ada? Oke, sama berarti ya. Ada hari di mana waktu kakak bangun, alarmnya bunyi. Setelah yang pertama kakak matikan, kakak tidur. Alarm kedua bunyi, kakak bangun, kakak matikan lagi. Terus tidur lagi. Alarm ketiga, begitu bunyi baru akhirnya kakak bangun. Siapa yang juga pernah kayak gitu? Ada ya. Nah, ada juga hari di mana bahkan kakak tuh nggak dengar alarmnya kakak. Mungkin karena terlalu capek atau karena ya nggak tahu. Pernah, jadi pasang alarm tapi kakak tuh nggak dengar. Kebablasan tidurnya, terlambat bangunnya. Tapi pernah juga ada hari di mana kakak itu bahkan bangun sebelum alarmnya kakak bunyi. Kakak tuh sudah bangun terus lihat, oh alarmnya bunyi 1 menit lagi atau 5 menit lagi tuh bunyi. Terus kakak matikan.
Nah, Roh Kudus berbicara dalam hatinya kita, itu seperti alarm. Waktu kita itu undang Roh Kudus tinggal dalam hidupnya kita, terus kita itu mengizinkan Roh Kudus itu bekerja, Roh Kudus itu akan ingatkan kita kalau kita itu salah, ya kan? Kalau perasaannya kita itu salah, kita tuh akan diingatkan, hei jangan marah-marah, itu loh sepele, temanmu juga nggak tahu, nggak sengaja, misalnya gitu. Roh Kudus itu akan ingatkan kita, tapi keputusan kita mau ikut, mau dipimpin Roh Kudus atau enggak itu tergantung kita. Sama seperti alarm tadi. Kalau kita cuma dengerin tapi kita nggak mau nurut, sama dengan alarmnya bunyi kita matikan kita tidur lagi. Akhirnya nggak bangun-bangun ya kan. Kalau kita dengarkan suara Roh Kudus tapi kita nggak mau taat, nggak mau ikut dipimpin oleh Roh Kudus, ya sama aja. Itu namanya hidupnya kita masih dipimpin oleh perasaan, bukan dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi keputusannya itu di kita mau ikut suara Roh Kudus atau enggak. Kalau kita mau hidupnya kita dipimpin oleh Roh Kudus, waktu Roh Kudus itu ingatkan kita harus langsung lakukan. Sama kayak alarm tuh ya, waktu di alarmnya bunyi, suruh kita bangun, kita langsung bangun. Alarmmu enggak akan seret kamu keluar dari kasur ya kan. Itu keputusannya kita, bangun sendiri. Nah, Roh Kudus itu juga seperti itu. Roh Kudus itu enggak akan paksa, tapi Roh Kudus itu mau cooperate dengan kita. Roh Kudus itu ingin kita cooperate sama dia. Jadi Roh Kudus akan ingatkan dan tugasnya kita yang taat. Tugasnya kita yang mau ikut sama pimpinannya Roh Kudus. Contohnya gini misalnya, pernah nggak di sekolah, misalnya kalian sudah janjian ini sama temennya kalian. Nanti kalau kita buat grup, buat kelompok, boleh pilih bebas, kita sekelompok ya, oke gitu. Tapi terus ternyata temenmu lupa, temenmu ajak temennya yang lain, terus kamu sendirian, kamu gak punya teman. Akhirnya kamu marah, temanku ini kok menjengkelkan. Kita kan sudah janjian tadi mau kelompokan barengan, tapi kok dia lupa. Kalau kita itu biarkan hidupnya kita dipimpin oleh perasaan ya, nanti waktu pilih kelompok lagi, mungkin Roh Kudus ingatkan, ayo, itu loh temanmu belum dapat kelompok, ayo temenan kelompokan sama dia. Enggak kalau kita hidup oleh perasaan ya, enggak temanku loh yang kemarin loh, pelajaran kemarin loh dia enggak mau sekelompok sama aku, ngapain aku sama dia. Nah, Roh Kudus itu akan ingatkan, tapi kalau kita enggak mau nurut, ya kita akan terus dipimpin oleh perasaan. Bukan itu yang Tuhan mau, kita tuh dipimpin oleh Roh Kudus. Waktu Roh Kudus ingatkan kita langsung, iya Tuhan, ya Roh Kudus aku mau ikut. Ya. Mendengarkan dan mengikuti suara Roh Kudus itu tidak hanya dilakukan sekali. Sekali kita berhasil ikuti suara Roh Kudus misalnya ya, ayo kamu gak boleh balas temanmu. Meskipun temanmu sudah buat kamu marah, kamu gak boleh balas. Waktu kita sudah ikuti, bukan berarti terus, ya sudah ya Kak sudah berhasil aku mengikuti Roh Kudus. Enggak, mengikuti Roh Kudus itu dilakukan setiap hari. Karena itu kita perlu aware, karena itu kita itu perlu be sensitive, be aware sama apa yang Roh Kudus ingatkan, sama apa yang Roh Kudus katakan. Di setiap situasi. Nah, kita itu perlu mengelola perasaan kita dengan membiarkan Roh Kudus memimpin hidup kita. Supaya, untuk apa Kak? Waktu kita bisa mengelola perasaannya kita itu akan bisa mengenali kehendaknya Tuhan. Coba sama-sama bilang, mengenali kehendak Tuhan. Kakak pernah dengar kalimat, jangan mengentertain perasaan yang salah. Kalau kita merasakan perasaan yang salah, misalnya kita merasa kecewa, kita merasa marah, kita merasa jengkel, merasa takut, jangan di-entertain. Entertain itu maksudnya gimana? Misalnya gini, kita suatu hari lagi sedih gitu ya. Terus yang kita lakukan, aku lagi sedih Kak, soalnya misalnya atau lagi kecewa karena papa mama janji tapi lupa sama janjinya. Ya udah aku masuk kamar. Di kamar terus apa yang kita lakukan? Dengerin lagu-lagu yang sedih atau nonton drama Korea yang juga nangis-nangis. Akhirnya kita jadi apa? Tambah mengasihani diri sendiri. Kita jadi tambah sedih. Itu namanya mengentertain perasaan yang salah. Atau misalnya lagi marah gitu ya. Lagi marah terus kita itu nonton film yang salah misalnya. Atau
kok temanku ini menjengkelkan, aku marah gitu ya. Terus kita nonton film yang salah dan filmnya itu tentang membalas dendam misalnya. Terus kita jadi tambah, oh iya ya aku balas aja temanku. Itu mengentertain perasaan yang salah. Jangan lakukan itu. Jangan larinya kalau kita merasakan emosi-emosi yang salah ya, maksudnya bukan yang salah, yang negatif. Misalnya marah, kecewa, jangan tambah lari ke hal-hal yang membuat kita jadi semakin sedih, semakin marah, semakin kecewa. Jangan lari ke hal-hal yang itu menyenangkan buat aku tapi sementara. Kalau kita mau butuh bantuan atau kita butuh tempat curhat, mending larinya ke Tuhan. Berdoa, masuk kamar bukan untuk malah ngomel-ngomel sendiri atau denger lagu yang melo-melo yang tambah sedih atau nonton film atau drama yang tambah buat sedih, jangan gitu. Tapi berdoa sama Tuhan. Seperti yang dialami Elia. Siapa yang di sini tahu Nabi Elia? Tahu? Tahu, semuanya pasti pernah dengar, pernah baca ceritanya. Nabi Elia itu juga pernah merasa takut. Jadi waktu itu kalau kalian mau baca ceritanya nanti, itu ada di 1 Raja-Raja 19. Ya, kalian bisa baca dari ayat 1 sampai 18. Kalian bisa baca sendiri di rumah. Kakak ceritain ya. Jadi waktu itu Elia ini mau dibunuh oleh Isabel. Ya, Isabel ini istrinya Raja Ahab. Mau dibunuh. Jadi Elia ini takut dan dia tuh lari terus dia sendirian. Waktu dia sendirian itu, Tuhan itu baik. Tuhan itu dari ceritanya Elia itu kita bisa tahu kalau Tuhan itu tahu dengan perasaannya kita. Tuhan itu tahu perasaannya Elia. Waktu Tuhan tahu Elia sendirian, Elia itu dikirimi makanan. Terus kemudian disuruh pergi ke Gunung Horeb. Nah di Gunung Horeb itu Tuhan tuh ketemu sama Elia. Waktu Tuhan ketemu sama Elia, Tuhan itu tidak mengentertain perasaannya Elia. Oh kamu lagi sedih ya, oh iya kamu takut ya, ya gak apa-apa. Memang Isabel tuh yang mau bunuh kamu jahat ya, oh iya gak apa-apa. Enggak, Tuhan tuh gak kayak gitu. Kalau kalian baca di ayat yang ke-9 ya, Tuhan tuh bilang gini, cuman tanya, apakah kerjamu di sini hai Elia? Tuhan itu bukan berarti Tuhan tuh gak tahu perasaannya Elia yang takut ya. Tuhan itu tahu. Elia itu lagi takut, Elia itu lagi melarikan diri, itu Tuhan tuh tahu. Tapi Tuhan itu enggak fokusnya ke perasaannya, Tuhan tuh fokus pada kehendak Tuhan. Ditanya, apa kerjamu di sini Elia? Terus Elia berkeluh kesah, iya aku sudah kerja keras, tapi kayak gini gitu. Terus kemudian ditanya lagi yang kedua kali, kalau kalian baca, ditanya hal yang sama di ayat yang ke-13 itu, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Meskipun Elia itu jawabnya hal yang sama, iya Tuhan aku tuh sudah kerja. Elia itu jawab gini, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Elia ini curhat ceritanya, aku tuh mau dibunuh loh Tuhan, karena aku ini tidak meninggalkan perjanjianmu. Meskipun yang lain itu sudah dibunuh, tinggal aku ini mau dibunuh. Gitu. Padahal Tuhan itu tanya, apa kerjamu di sini Elia? Akhirnya setelah Tuhan itu 2 kali tanya, Tuhan itu langsung kembalikan Elia, ingatkan Elia ke tugasnya, ke kehendak Tuhan. Nah dari sini Elia itu terus disuruh ya, kamu pergi ke sini urapi ini gitu. Dari sini tuh kita bisa tahu kalau Tuhan itu sebenarnya tahu perasaannya Elia, tapi Tuhan itu mau ajari Elia, dan kita bisa belajar dari ceritanya Elia, kalau kita itu perlu taruh perasaan kita di bawah kehendaknya Tuhan. Yang perlu kita ikuti itu kehendaknya Tuhan, bukan perasaannya kita. Nah, siapapun itu bisa buat kita mungkin merasa sedih, senang, marah, siapapun itu bisa mempengaruhi perasaannya kita. Tapi jangan biarkan perasaannya kita itu yang memimpin hidupnya kita. Bahkan Tuhan tuh bisa pakai perasaannya kita untuk mengajari kita sesuatu. Kakak itu pernah dapat pengalaman diajari Tuhan lewat perasaan. Jadi dulu waktu kakak seusia kalian, lebih besar sedikit rasanya. Kakak itu pelayanannya kakak waktu itu kakak itu join SM.
service ministry. Kakak pernah pelayanan service ministry. Nah, waktu pelayanan service ministry, kalau kalian tahu di service ministry itu pelayanannya ada di beberapa tempat. Ada yang duduknya di depan, di kanan, di kiri, di belakang. Ada yang bahkan tidak kelihatan di sini. Ada di ruang multimedia, di ruang sound, itu ada gitu. Nah, waktu kakak pelayanan, itu pertama-pertama awal-awal kakak pelayanan SM, kakak itu lebih senang kalau pelayanannya itu ada di main hall-nya. Jadi entah di depan, entah di kanan, entah di kiri gitu. Kakak tuh senangnya di situ. Kakak nggak suka kalau pelayanannya itu tempatnya jauh dari main hall. Waktu itu yang jauh itu multimedia. Waktu itu kakak gitu. Tapi ternyata, bayangkan ya, jadi kakak tuh sampai ingat, 5 event pertamanya kakak, jadi kakak itu ikut pelayanan, terus kemudian dikasih kesempatan untuk pelayanan di event, kayak misalnya Natal, KKR, atau Bible Study gitu ya, kakak tuh pelayanan di situ. Dari 5 event pertamanya kakak, 4 itu kakak itu ditaruh di SM Multimedia. Pertamanya kakak itu dapat seneng kan ya, pelayanan pertama, wah kakak dipercaya, dikasih kesempatan pelayanan di acara KKR gitu. Oke pelayanan, tapi dapatnya di multimedia. Dalam hati tuh, loh kok di multimedia? Aku maunya ikut sama teman-teman yang lain. Aku pelayanan tapi maunya yang di dalam main hall, nggak mau yang jauh-jauh. Waktu itu main hallnya itu jadi ruangan multimedia itu di belakang, naik tangga kecil. Nah ada balkon sedikit dari situ. Jadi terpisah sama yang di main hall sini. Waktu itu kakak nggak suka, kakak kok di sini gitu. Tapi kakak itu nggak protes karena kakak ya mau pelayanan kan. Tapi dalam hatinya kakak itu kakak mengeluh, kakak menggerutu. Tuhan nggak mau di sini Tuhan, masa di multimedia jauh dari main hall-nya, nggak deket sama anak-anaknya, sama stage-nya. Lebih enak kalau yang di tengah. Waktu itu kayak gitu. Jadi pelayanannya kakak pertama itu nggak 100% sukacita karena kakak nggak suka tempatnya. Event kedua, oleh kakak PSI-nya sama, kakak ditaruh lagi di multimedia. Loh, terus kakak kok di multimedia lagi? Tapi kakak nggak ngomong, cuma dalam hati aja, nggak suka. Ah, kok di multimedia lagi? Nggak mau, maunya kan yang di lainnya, kok aku di situ lagi gitu. Akhirnya selesai pelayanannya. Yang ketiga, kakak juga, oke, pelayanan dikasih tahu jadwalnya, kakak di tempatnya multimedia lagi. Kakak sering hitung. Tuhan ini 3 kali Tuhan di multimedia, kok gak dipindah-pindah? Sampai kakak ingat waktu itu, saking jengkelnya kakak, maksudnya kakak itu kecewa, sedih ya. Di ruang multimedia itu waktu PAW itu kakak cuma diem, tapi gak ada yang tahu, tapi sambil nangis. Kok di sini terus sih pelayanannya? Itu jadi gak ada yang tahu, kakak cuma perhatikan kan SM tuh harus fokus ya, untung SM harus fokus. Jadi kakak gak ngomong sama-sama tapi menangis gitu. Loh gini, apalagi kalau waktu lagunya slow beat ya nggak apa-apa, nggak kelihatan kalau kakak nangisnya karena sedih, karena kecewa. Tapi terus waktu itu di event ketiganya kakak itu seperti akhirnya baru ngerti Tuhan itu seperti ingatkan kakak Tuhan itu ajari kakak lewat perasaannya kakak. Cuman seperti ditanya, kamu itu pelayanan atau mau seneng-seneng? Dari situ tuh kakak belajar pelayanan tuh nggak boleh pilih-pilih. Kakak belajar value-nya melayani, pelayanan nggak boleh pilih-pilih itu di situ. Jadi 3 kali kakak di multimedia dengan hati yang nggak benar, perasaan jengkel. Tuhan itu proses kakak di sana. Setelah ketiga karya kakak menyadari itu, oh ya Tuhan sorry. Ternyata kehendaknya Tuhan itu supaya kakak belajar kalau melayani itu di mana aja. Kamu gak bisa milih-milih namanya pelayanan, kan melayani Tuhan. Ya sudah, dimanapun kamu ditempatkan kasih yang terbaik karena the one and only audience adalah Tuhan ya kan. Akhirnya kakak, ya Tuhan sorry di event ketiganya kakak. Event keempatnya kakak, itu jadi seperti uji cobanya Tuhan ke kakak gitu ya. Kakak ditaruh lagi di multimedia lagi, di posisi yang sama. Tapi saat itu hatinya kakak sudah beres, kakak kayak gak jengkel lagi, cuman oke Tuhan, aku mau mempersembahkan pelayananku itu dengan hati yang benar. Ya sudah, dimanapun aku ditempatkan aku akan kasih yang terbaik. Waktu hatinya kakak itu berubah di event keempat. Event kelima akhirnya kakak pindah posisi. Kakak nggak di SM Multimedia lagi. Dari situ tuh kakak belajar ya. Dan kalian kalau tahu, kalau event waktu itu,
itu enggak setiap minggu ibadah itu bukan. Tapi event itu setahun tuh bisa ada 2 atau 3 kali. Artinya kakak itu sampai it takes more than 1 year for me untuk bisa tahu kehendaknya Tuhan lewat perasaannya kakak. Kalian gak perlu sampai seperti itu, tipsnya ya. Kalau perasaannya kalian itu sudah gak enak, misalnya ada sesuatu yang ganjel, itu cepet-cepet tanya Tuhan. Tuhan kenapa kok aku ini jengkel? Tuhan kenapa kok aku ini marah? Tuhan kenapa ya kok aku ini gini aja kok rasanya mengalami hal yang sama, situasi yang sama aku selalu jengkel gitu. Pasti ada maksudnya Tuhan mau ajari kita sesuatu. Pasti ada maksudnya Tuhan mau mungkin tunjukkan sesuatu. Kamu tuh harusnya kayak gini. Waktu itu kakak diproses untuk karakternya kakak, untuk hatinya kakak supaya melayani enggak pilih-pilih. Tapi dari situ tuh kakak jadi belajar, iya ya, dari perasaannya kita pun Tuhan itu enggak cuman kebetulan ciptakan kita dengan perasaan. Tapi lewat perasaannya kita, Tuhan tuh mau ajari kita sesuatu. Mau bawa kita semakin kenal sama kehendaknya Tuhan. Mau bawa kita jadi semakin baik, semakin serupa dengan Tuhan. Itu. Nah, satu ayat di Kolose 3 ayat 2. Ya, kakak bacain tuh. Kolose 3. Kolose 3 ayat 2 itu bilang gini. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Waktu kakak baca ini, kakak itu cuman, ya kalau kita merasakan berbagai macam emosi, berbagai macam perasaan, itu jangan fokusnya cuman yang kelihatan sama kita aja, tapi kita harus tanya, Tuhan itu punya tujuan lain gak sih dari aku itu kok jengkel seperti ini, dari aku itu kok merasa kecewa, bahkan dari perasaan negatif itu Tuhan tuh bisa ngajari kita sesuatu. Kayak tadi kakak jengkel gitu ya, ternyata Tuhan tuh mau ajari kakak supaya gak pilih-pilih pelayanan. Mungkin kalian gak akan diajari kayak gitu sama Tuhan. Kalau mungkin di hal yang lain, tapi belajar untuk peka, belajar untuk aware, sedikit-sedikit itu tanya Tuhan, sedikit-sedikit itu melibatkan Tuhan. Waktu kita itu tanya Tuhan, waktu kita itu melibatkan Tuhan, Tuhan itu pasti akan ajari kita, Tuhan itu pasti akan kasih instruksi, pimpin hidupnya kita. Jadi itu ya tipsnya, setiap kali kita itu moodnya kita naik turun misalnya, tadi barusan seneng, kok aku ketemu orang ini selalu jengkel, tadi seneng, tapi terus ketemu situasi ini kembali ke rumah kok aku langsung bad mood. Kenali perasaannya kita. Aku ini merasa apa sebenarnya? Terus kenapa? Apa yang membuat aku merasakan itu? Tapi nggak cukup dikenali aja. Yang kedua, kita perlu tanya apa yang Tuhan mau. Tuhan itu maunya apa? Dari perasaannya kita. Tuhan itu mengajari kita nggak cuma lewat waktu ibadah, waktu firman dibagikan, iya itu juga. Tapi dari kejadian sehari-harinya kita, Tuhan itu juga bisa ajari kita. Bahkan lewat perasaannya kita itu tadi. Ya, nah, terus kita juga perlu mengelola emosi atau perasaannya kita, karena itu bisa jadi berkat untuk orang lain. Jadi di dalam hatinya kita, Tuhan itu nggak cuman kasih perasaan senang, sedih, antusias, semangat, kecewa, marah, takut, dan lain sebagainya. Tapi lewat perasaannya kita, Tuhan tuh bisa pakai hidupnya kita untuk jadi berkat buat orang lain, untuk menjangkau orang lain. Caranya gimana? Tuhan tuh bisa taruh dalam hatinya kita yang namanya belas kasihan atau compassion bahasa Inggrisnya. Tuhan tuh bisa taruh dalam hatinya kita belas kasihan untuk orang lain. Kalau kita dalam hatinya kita itu punya belas kasihan ya, kita itu akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Kok bisa Kak? Minggu depan kita mau ada apa? Ada apa? Ada KKR ya. Ada KKR. Semua di sini ayo ajak temennya gitu kan. Tapi mungkin enggak semua di sini, Kak rasanya sudah banyak lah yang ngajak, aku nggak usah ngajak gimana, malu atau misalnya, enggak Kak aku ngajaknya teman-teman yang best friendku aja, teman-teman yang baik sama aku aja.
Kalau teman-teman yang ganggu aku, enggak usah. Nah, Tuhan itu bisa pakai kita kalau kita itu punya yang namanya belas kasihan. Kalau kita dalam hatinya kita itu punya yang namanya belas kasihannya Tuhan. Waktu kita berdoa untuk orang lain, kita itu enggak akan bingung mau doain apa ya. Karena belas kasihan Tuhan itu yang akan bantu kita untuk berdoa. Kita itu dari belas kasihan itu, kita tuh bisa tahu isi hatinya Tuhan. Isi hatinya Tuhan itu apa sih? Isi hatinya Tuhan itu selalu ke jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa itu apa? Jiwa-jiwa itu ya semua orang ini. Semua orang, apalagi orang yang belum kenal Tuhan. Tuhan itu rindu sekali, Tuhan tuh ingin sekali supaya semua orang itu bisa kenal sama Tuhan. Bisa kenal kasihnya Tuhan, bisa percaya Tuhan, bisa diselamatkan. Itu kehendaknya Tuhan. Kalau kita cuman ngikut aja, oh ya disuruh berdoa buat teman, ya aku berdoa. Tapi kita dalam hatinya kita enggak minta supaya Tuhan itu kasih belas kasihan dalam hatinya kita. Kita akan cuma lakukan itu seala kadarnya. Ya karena disuruh Kak, makanya aku lakukan. Tapi kalau kita punya belas kasihan, kita pakai perasaannya kita izinkan Tuhan itu kasih belas kasihan dalam perasaannya kita. Waktu kita berdoa, kita tuh bahkan bisa berdoa sampai nangis buat temennya kita yang belum ke gereja. Bahkan kita tuh bisa berdoa tanpa diminta, tanpa disuruh, berdoa sungguh-sungguh setiap malam supaya siapa? Mungkin ada saudara yang belum kenal Tuhan, atau ada anggota keluarga lain yang belum kenal Tuhan, teman yang belum kenal Tuhan, kita tuh bisa dipakai Tuhan lewat berdoa itu. Atau belas kasihan itu juga kayak gini. Belas kasihan itu akan buat kita, waktu kita ajak temannya kita, siapa yang di sini waktu undang temannya kita ke entah ke CG, entah ke KKR atau ke ibadah, pernah ditolak? Enggak aku sibuk atau aku ini, pernah ya. Nah, kalau kita punya belas kasihannya Tuhan, kita tuh enggak akan jadi anak yang mudah menyerah. Ditolak sekali enggak apa-apa, ajak lagi. Ditolak lagi enggak apa-apa, ajak lagi. Kenapa kok bisa kayak gitu? Karena kita tahu isi hatinya Tuhan. Karena kita tahu kalau Tuhan itu sayang sama jiwa-jiwa, sayang sama semua orang. Apalagi kalau orang itu belum kenal Tuhan. Nah ini jadi challenge-nya, ini jadi kesempatannya. Minggu depan ada KKR kan? Kalau kalian butuh tools-nya, sudah disediakan tools-nya sama gereja. Sudah disiapkan, apa itu namanya? Brosur, ya sudah disiapkan brosurnya. Kalau kalian bingung mau ngajaknya gimana, kalian bisa pakai brosurnya itu. Datang ke sekolah, jangan cuman ajak teman baiknya kalian. Jangan cuman ajak teman satu bangkunya kalian atau teman gengnya kalian. Tapi coba ajak teman yang mungkin pernah ganggu kalian. Teman yang kalian gak suka temenan sama dia. Mungkin karena sering ganggu atau gak baik sama kalian. Coba diajak. Tuhan tuh bisa pakai kita lewat caranya, lewat seperti itu. Siapa yang di sini mau dipakai Tuhan? Semuanya sih mau. Siapa yang di sini mau dipakai Tuhannya dengan cara mengikuti tuntunan Roh Kudus? Mau ya? Oke, kakak ajak semuanya bangkit berdiri. Kita mau berdoa hari ini. Doanya kita mau supaya Tuhan itu kasih dalam hatinya kita belas kasihan. Supaya waktu kita ajak temannya kita ke KKR, ke CG, kita melakukan itu dengan hatinya Tuhan. Bukan cuman karena disuruh. Tapi benar-benar perasaannya kita, itu kita izinkan supaya Tuhan tuh bekerja. Tuhan itu kasih belas kasihan dalam hatinya kita. Mau nggak di sini mulai hari ini, waktu kalian berdoa, waktu kalian ajak teman-temannya kalian, hatinya kalian itu beda. Hatinya kalian itu
sudah menangkap, sudah dapat hatinya Tuhan. Mau nggak merasakan hatinya Tuhan hari ini buat jiwa-jiwa. Jadi waktu kita ajak temannya kita ibadah, temannya kita pergi ke KKR, pergi ke CG, kita nggak akan mudah menyerah, kita akan sungguh-sungguh ajak. Karena kita tahu itu yang diinginkan Tuhan. Kita mau berdoa, kita mau nyanyikan lagu Tuntunanmu. Ini lagunya baru, tapi kalian bisa fokus untuk lihat liriknya kalau nggak hafal. Tapi kakak minta supaya kita bisa sungguh-sungguh berdoa ya. Yuk kita nyanyi sama-sama. Setiap saat, setiap waktu, ku perlu Kau, Roh Kudus. Genggamlah erat tanganku, ku mau hidup dalam kebenaran. Tuntunanmu, Roh Kudus, Roh Kudus, yang ku perlu. Selalu mendengar suaramu, hidup dan pemurah. Semuanya bisa taruh tangan kalian di hati kalian. Nggak ada lagi yang ngomong satu sama lain, kita nyanyikan sama-sama. Setiap saat, setiap waktu. Tuhan, biar ini jadi doa kami Tuhan. Kami mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari. Genggamlah erat tanganku, ku mau hidup dalam kebenaran. Tuntunanmu, Roh Kudus, Roh Kudus,
jadi anak yang biasa-biasa Tuhan. Tapi gak mau hidup kami dipimpin oleh perasaan kami Tuhan. Kami mulai hari ini Tuhan, kami mau berikan hidup kami dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan. Kami mau mengikuti tuntunan Roh Kudus, kami mau mengikuti pimpinan Roh Kudus dalam hidup kami. Siki karabaya rabaya 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 rabaya. Siki karabaya rabaya 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 rabaya. Tuntunanmu Roh Kudus, Roh Kudus, yang ku perlu, ku mau selalu mendengar suaramu, hidup dalam pengurapanmu, tuntunanmu, tuntunanmu, Roh Kudus, Roh Kudus, yang ku perlu, ku mau selalu mendengar suaramu, hidup dalam pengurapanmu. Siapa yang di sini mau hari ini minta supaya belas kasihan Tuhan itu ada dalam hati kita? Jadi waktu kita berdoa untuk orang lain, waktu kita ajak teman kita untuk datang ke Tuhan, ke CG, ke ibadah, atau ke KKR minggu depan, kita dipakai Tuhan secara luar biasa. Kalau kalian mau minta belas kasihan Tuhan itu ada dalam hatinya kalian bisa angkat kedua tangan kalian. Karabaya ramaya rabaya rabaya. Karabaya ramaya ramaya rabaya rabaya. Karabaya ramaya rabaya rabaya. Dan Yesus engkau melihat setiap tangan yang terangkat, setiap hati yang sungguh-sungguh rindu Tuhan, untuk punya belas kasihan dalam hati mereka untuk orang lain. Dan hari ini aku berdoa supaya Tuhan yang berikan hati yang mengasihi jiwa-jiwa seperti hatimu Tuhan. Mengasihi orang yang belum mengenal Engkau, yang rindu Engkau bawa semakin dekat kepadamu, mengenalmu secara pribadi. Kami juga mau punya hati yang seperti hatimu Tuhan. Engkau yang mengurapi, Engkau yang pakai setiap anak di tempat ini, setiap voltagers di tempat ini dengan hati yang penuh belas kasihan Tuhan, hati yang diurapi Tuhan. Ketika mereka ajak teman mereka untuk datang ke KKR minggu depan, Tuhan biarkan setiap mereka melakukan dengan hati yang gentar, hati yang sungguh-sungguh, gak cuma sekedar mengajak Tuhan, tapi sungguh-sungguh melakukannya karena kami tahu itu yang jadi isi hatimu. Tuhan yang terlebih rindu mengajak setiap orang bisa kenal Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang pakai hidup setiap anak-anak di tempat ini jadi alat-Mu yang luar biasa. Kita nyanyikan sekali lagi. Tuntunanmu Roh Kudus, Roh Kudus, yang ku beri, yang selalu mendengar suara-Mu, hidup dalam pengurapan-Mu. Kakak digerakkan Tuhan, sebelum kita doa untuk persembahan dan lain-lain, kakak buka altar di depan sini untuk kalian yang mau didoakan karena seringkali kalian tidak bisa menguasai perasaan kalian. Perasaan itu tidak apa-apa loh ya, it's okay. Firman Tuhan bilang biar kamu marah, it's okay to be angry, but do not let your anger lead you to sin. Boleh marah,
Tapi jangan kemarahan itu menuntun kita berbuat dosa. Artinya waktu marah jangan malah mau pukul orang atau pukul adik atau pukul teman. Atau menyakiti diri sendiri. Waktu kecewa boleh, awal-awal iya kok gak seperti yang dijanjikan. Tapi jangan jadi benci dan jadi jauh. Jadi diem-dieman gak mau nyapa sama papa mama sama saudara. Boleh sedih, tapi jangan lama-lama. Kalau kalian punya problem with handling your emotion, it's hard for you to control yourself, please come forward. Kakak-kakak akan doakan kamu. Ya. Kalau kalian merasa my emotion often lead me to do bad things. Kalau kalian merasa kemarahanku itu sering bikin aku berdosa. Aku takut, perasaan takut malah jadi bohong. Ini banyak yang maju. Kakak-kakak sebisa mungkin doakan, sponsor-sponsor juga boleh maju doakan. Tapi yang paling penting adalah kalian sendiri di hadapan Tuhan. Kalian bisa bilang, Lord, help me. Holy Spirit, help me to manage my emotion. Let my emotion bring glory to your name. Because my emotion is a gift from you. Biarkan perasaanku mendatangkan hormat kemuliaan bagi namamu Yesus. Karena Tuhan yang kasih perasaan itu kepada kami. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan. Kalian yang di belakang arahkan tangan ke depan. Papa mama, kalau Anda hadir di ruangan ini please doakan. Arahkan tangan ke depan. Ini adalah masa di mana, ini adalah usia di mana emosi anak-anak itu, moodnya mereka mungkin roller coaster. Kita kadang sebagai orang tua kadang kaget, mereka kadang begitu happy, tapi tiba-tiba begitu sedih, begitu kecewa, begitu marah. Biarkan di masa-masa ini, they enjoy their moment with God. Mereka tahu bahwa emosi mereka bisa dipakai untuk memuliakan Tuhan. Emosi mereka tidak akan menuntun mereka kepada hal-hal yang salah. Tidak akan menuntun mereka kepada dosa. I pray. Kinda baraba hari bikari baraba takana maya raba kana barana barana maya so. Kini bikara la bara 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 bara. Roh yang lemah lembut, roh yang penuh dengan kasih, roh yang sabar. Kira raba takana maya raba kana maya rana mana rana 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 lo. Kinda maya Nabaya rabataka nabaya rabaka nabarabaka nabarabaka. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan, anak-anak ini akan bisa deal, akan bisa manage emosi mereka dengan baik. They will grow, they will grow, they will become mature. In Jesus name, in Jesus name. Lawat mereka ya Bapa. Kita barabataka nabaya rabataka nabaya rabalabarabalabala. Holy Spirit, lead each and every one of them. Roh Kudus pimpin kehidupan setiap kami. Kami tidak dipimpin perasaan, kami tidak dipimpin perasaan, kami dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup kami dipimpin Roh Kudus. Kita barabata karara barara. Kita rada barabata karabarabata karabata karara. Holy Spirit comfort them. Roh Kudus hiburkan yang sedih. Roh Kudus come Holy Spirit. Syakarala bara 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 bara. Syakarala bara 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 bara. Hallelujah, Jesus.
Sekali lagi di doa kami Tuhan siang hari ini, Roh Kudus urapi, Roh Kudus penuhi. Penuhi hati kami dengan damai sejahtera, sukacita. Kami berdoa Tuhan, biar damai dari surga memenuhi, memelihara hati dan pikiran kami di dalam Kristus Yesus Tuhan. Generasi ini ya Tuhan, bukan hanya pintar secara IQ. Kami berdoa anak-anak ini pintar secara EQ. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Urapan-Mu turun Tuhan atas anak-anak ini Tuhan. Syakana bararabatakana bayarabatakana ba. Generasi yang dipimpin Roh Kudus, bukan dipimpin perasaan pribadi. Generasi yang taat, hidup sesuai firman. Itulah generasi anak-anak ini ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, materaikan firman-Mu. Haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kalian bisa kembali ke tempat duduknya.